berjuang ngebela anak saya. Ya, terus terang ya sangat kecewa ya. Kalau dari tuntutan jaksa 4 tahun 6 bulan itu misalkan turunnya 2/3-nya itu aja sudah 3 tahun ya. Tetapi di situ yang mulia hakim memutuskan 2 tahun, subsidiarnya 3 bulan ya. Nah itu. Jadi saya cuma ingin bertanya kepada ibu jaksa gitu. Tadi saya dengar di persidangan, kenapa hasil psikolog anak saya tidak dibacakan? Apakah semua berkasnya dari jaksa penuntut umum apakah sudah diberikan semua kepada yang mulia hakim? Itu yang saya ingin pertanyakan. Karena anak saya ini kena psikisnya. Kenapa itu tidak dibacakan? Itu yang saya ingin tanyakan. Dan yang kedua, kenapa saksi dokter pun kami sudah meminta kepada jaksa penuntut umum untuk dihadirkan, walaupun sudah ada keterangan surat, tetapi kami ingin puaskan untuk dihadirkan. Kenapa itu tidak dihadirkan? Gitu. Jadi tolonglah, ini menyangkut anak saya di bawah umur. Fajar sudah mengakui dia memukul itu kan dengan menangkis. Kalau dia tidak melihat tidak mungkin, tapi ternyata sudah terbukti ya kan dalam visum maupun ronsen. Jadi jangan mengarang cerita yang bahwa luka ini sebelumnya ada gitu, bahwa ini murni adalah akibat perbuatan Fajar. Satu. Yang keduanya lagi, mau dia berdalil apapun, satu, pledoinya sudah ditolak. Yang kedua, dia tidak bisa menghadirkan saksi yang meringankan gitu. Jadi tolonglah ini dilihat dari anak saya masih di bawah umur, dan bukan hanya fisiknya yang cacat, tapi psikisnya juga. Makanya itu saya ingin pertanyakan, dari lawyer kami pun juga sudah menyurati mengenai saksi yang untuk dihadirkan di persidangan, dari dokter tapi tidak dihadirkan. Yang kedua, dari KPAI maupun dari PT2 TPA juga sudah, P2 TPA juga sudah memberikan hasil psikolognya. Kenapa? Bukan hanya luka beratnya saja, tetapi psikisnya pun kenapa tadi di persidangan tidak dibacakan gitu loh hasilnya. Apakah yang mulia hakim tahu bahwa bukan hanya fisik anak saya tapi psikisnya juga gitu loh? Apakah jaksa penuntut umum memberikan semua berkasnya ke yang mulia hakim? Saya ingin pertanyakan kepada Ibu Jaksa Sinta Ratnaningsih, tolonglah Bu, saksi Grab pun pada waktu itu sudah hadir di persidangan. Yang mulia sudah mengizinkan yang saksi Grab yang mengantarkan saya ke dokter, lapor polisi. Itu kenapa pas sudah ada di ruangan tetapi tidak boleh bersaksi? Karena katanya sudah ada di dalam ruangan, jadi tidak boleh, harusnya saksi di luar ruangan dulu. Harusnya kan itu berkoordinasi gitu loh. Kenapa gitu? Harusnya kan diberitahu dulu, oh saksinya di luar dulu ya, jangan masuk ke ruang persidangan. Ya akhirnya kan ditolak akhirnya kan. Nah itu semua saksi yang menguatkan saya gitu, yang menguatkan anak saya. Makanya ini saya sangat tidak adil menurut saya. Dan kalau dilihat dari tuntutan jaksa yang 4,6 tahun, 2/3-nya adalah 3 tahun. Kenapa ini anjloknya jauh banget 2 tahun gitu loh? Itu aja. Saya benar-benar minta keadilan. Saya merasa tidak tidak adil untuk anak saya. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya mohon tolonglah dibuka gitu loh. Hasil psikolog dibacakan. Apakah semua berkas diberikan ke yang mulia hakim? Itu aja gitu. Saya sedih banget gitu loh. Berarti tidak adil ya, Mbak? Lisa, mungkin dari segi hukum ada langkah-langkah lagi nggak? Ini kan masih menunggu ya, 7 hari untuk, tadi jaksa juga bilang akan berpikir-pikir dan juga terdakwa juga akan berpikir-pikir. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya, mereka banding atau tidak kan gitu. Ya, yang jelas kami akan berkoordinasi dengan jaksa ya. Iya. Nah, setelah ini nanti untuk mempertanyakan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yuyun, ketidakpuasan, kami akan konfirmasi kepada jaksa. Ya memang satu hal tadi
tadi psikisnya memang kita tidak mendengar dibacakan. Ya, mungkin teman-teman media juga mendengar ya, tidak ada hasil psikisnya yang dibacakan. Ya, itu. Padahal itu sudah dikeluarkan oleh lembaga P2TP2A. Dan kebetulan lembaga P2TP2A sering menghadiri sidang untuk mengawal proses ini. Tapi kebetulan hari ini tidak ada, mungkin lagi dinas di tempat lain seperti itu. Biasanya dikawal seperti itu. Jadi kita yang paling akan menanyakan hal itu. Seperti itu. Terkait hasil psikisnya yang belum dibaca. Bahkan dokter yang memeriksa psikis anak saya pun juga mau datang ke persidangan untuk bersaksi, itu pun sudah diajukan kepada jaksa penuntut umum, tetapi tidak dihadirkan. Itu gitu, makanya saya sangat kecewa aja gitu loh. Maksud aku, ini anak saya ini psikisnya benar-benar traumatik. Fajar itu melakukan kekerasan terhadap saya, baik fisik maupun kata-kata kasar, dan juga terhadap anak saya itu selalu di depan anak saya. Gimana psikis anak saya gitu loh. Makanya sampai ada hasil psikis itu yang sangat penting juga untuk menjadi pertimbangan yang mulia hakim untuk menambah hukuman bagi Fajar. Tetapi pada saat di persidangan, pada saat tadi putusan saya tidak mendengar dibacakan. Makanya saya ingin menanyakan gitu loh, apakah sudah berkasnya, sudah semuanya diberikan kepada yang mulia hakim dari jaksa penuntut umum? Itu aja gitu Mas. Karena kenapa anak saya pada waktu malam di dalam apartemen itu kalau tidur dia sampai takut, mah pisau-pisau diamankan sampai di bawah, taruh di kolong tempat tidur karena takut kalau ada Fajar di situ sewaktu-waktu malam dia bisa melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Segitu anak saya sampai trauma gitu. Saya seorang ibu ya, saya melahirkan anak saya dengan perjuangan hidup dan mati, dan kami hanya berdua, saya dengan anak saya. Dan cuma mohon bantuan sama Yang Maha Kuasa. Bagaimana keadilannya kalau dengan anak yang di bawah umur aja seperti ini? Tolonglah. Atau mungkin beliau belum memiliki anak atau belum menikah, tapi nanti dia akan merasakan bagaimana rasanya kalau punya anak. Kita aja gak pernah mukul, dipukul oleh orang lain, rasanya kayak apa? Sampai titik dalam penghabisan saya akan berjuang ngebela anak saya. Saya cuma minta keadilan. Ini buat saya belum adil. Kalian lihat dari apa yang dilakukan Fajar selama 2 tahun terhadap saya dan terhadap anak saya, bukan hanya sekali ini. Sudah berulang kali penekanan psikis, penekanan fisik juga, ancaman juga udah saya ajukan semua, ancaman-ancaman, kata-kata yang tidak baik dari Fajar ke anak saya sudah lampirkan semua ke jaksa penuntut umum. Apakah itu diberikan semua kepada yang mulia hakim? Kenapa tidak dibacakan? Itu saya kecewa. Saya menanyakan kepada Ibu Sinta Ratnanisi, apakah sudah diberikan semua kepada yang mulia hakim agar menjadi pertimbangan? Saya sangat kecewa. Saya cuma minta di dunia ini pengadilan yang paling adil adalah pengadilan kepada yang mulia hakim. Lalu saya harus kemana lagi kalau saya nggak mendapatkan keadilan? Pengadilan akhirat Tuhan yang akan ngadilin. Tapi di dunia ini saya bagaimana memperjuangkan anak saya untuk keadilan? Hanya ke pengadilan kan? Tapi begini ceritanya gimana? Saya harus kepada siapa lagi? Apa saya harus meminta kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden? Tolong, saya mohon pengadilan untuk anak saya. Untuk masa depan anak saya pas bisa tercapai cita-citanya untuk jadi pilot, udah bikin cacat permanen. Semua yang mulia hakim sudah bilang ini luka berat semua. Tetapi saya minta, kenapa yang hasil psikisnya kenapa bisa dibacakan? Soalnya anak saya nggak kena psikisnya.